maaf Kak mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Mafra Padekansa dari UIN Raden Said Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, semester 5. Sebelumnya, boleh nggak Kak perkenalkan Kakak terlebih dahulu? Oke, perkenalkan, nama saya Arsi. Ya. Terus saya juga di sini Fakultas FUD. Iya. Kebetulan. Kakak alamatnya dari mana ya? Sragen. Sragen, aslinya Sragen. Iya, saya Sragen. Ya. Terima kasih. Kakak sebelumnya tahu nggak BMT itu apa? BMT. BMT nggak tahu nggak ya? Apa itu BMT? Di sini saya mau jelasin, boleh ya? Boleh. Silakan. Jadi BMT itu dia tuh lembaga keuangan mikro dengan prinsip syariah. Terus dia tuh untuk menghimpun dan penyaluran dana. Gitu Kak. Nah, sebelumnya Kakak juga tahu nggak sih kalau perbedaannya koperasi dan BMT? Belum tahu juga ya? Mungkin di syariahnya kayak enggak. Iya ada. Oh Iya. gitu. Kayak gitu sih. Ya, saya jelasin ya perbedaannya. Jadi perbedaannya koperasi dan BMT ya, kalau diumpamakan, diibaratkan ya Pak. Kalau koperasi itu tuh sama kayak bank konvensional. Kalau BMT itu sama kayak bank syariah. Kalau misalkan bank itu dia ruang lingkupnya tuh luas Kak. Ruang lingkupnya tuh luas, dia makro. Kalau misalkan BMT atau Pegadaian itu dia ruang lingkupnya kecil, dia itu mikro. Seperti itu. Nah, untuk perbedaannya sendiri, Pegadaian dan BMT itu, Pegadaian itu tuh mendapatkan keuntungannya itu dari bunga. Kalau misalkan si BMT ini dia mendapatkan keuntungannya dari bagi hasil. Sedangkan penghimpunan dananya, kalau misalkan si koperasi itu tuh dia hanya satu akad. Akadnya itu pinjam meminjam. Sedangkan kalau misalkan BMT dia itu akadnya itu tuh ada beberapa. Misalkan nih, nggak misalkan sih, maksudnya beberapa akadnya itu yang pertama itu jual beli, terus sewa, kerjasama, dan pinjam meminjam, seperti itu Kak. Nah, karena saya dari Fakultas FEBI, di FEBI ini tuh ada BMT Kak, baru namanya itu BMT Mazaya. Coba lihat coba. Boleh ya. Sambil dilihat, saya jelaskan ya Kak. Iya, silakan. Bentar. Ini baru aja ya? Iya, baru dia. Nih, dia itu BMT Mazaya ini tuh mempunyai 3 simpanan Kak. Yang pertama itu simpanan multiguna akademik. Nah, simpanan ini tuh menggunakan prinsip investasi bagi hasil dan sewaktu-waktu Kakak itu bisa mengambilnya. Terus dia tuh menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Maksudnya akad mudharabah mutlaqah ini itu tuh kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana, di mana si pemilik dananya itu mempercayai atau memberikan kebebasan kepada si pengelola dana. Seperti itu Kak. Nah, awalnya kalau misalkan Kakak mau tertarik gitu ya Kak, pembukaannya itu pembukaan rekening simpanan multiguna itu awalnya itu 10.000. Iya. Nah, nanti untuk bagi hasilnya itu pihak pertama itu BMT, dia itu mendapatkan 87%, dan pihak keduanya itu kakak itu akan mendapatkan 13%. Nah, di sini tuh ada undiannya juga Kak. Setiap produk itu pasti ada undian berhadiahnya. Nah, misalkan kakak udah saldonya itu udah 100.000, si 100.000 itu kakak bakalan dapat poinnya 1 undian, seperti itu. Lalu ada juga nih Kak, ini kan tadi produk pertama ya. Lalu ada produk kedua itu simpanan multiguna syariah. Simpanan itu menggunakan prinsip investasi bagi hasil dengan pembayaran rutin setiap bulannya, dan dapat diambil saat jatuh tempo sesuai dengan jangka waktu yang disepakati antara kakak dan si BMT ini. Nah, untuk akadnya itu sama, dia menggunakan akad mudharabah mutlaqah juga. Nah, untuk awal pembukaan rekeningnya itu dananya 25.000, dan selanjutnya berlaku kelipatan dengan menggunakan sistem setoran setiap bulannya, seperti itu. Terus kalau dia ini
kakak undian berhadiahnya itu kakak misalkan 100.000 nih ya dana kakak, dia tuh mendapatkan 5 poin undian. Yang awal itu 100.000 dapat 1 undian, yang ini 100.000 dapat 5 poin undian. Nah, karena ini berjangka waktu, jadi jangka waktu itu udah ada tentuannya kak, ada 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Nah, dan ketentuannya berbeda-beda bagi hasilnya. Kalau 1 tahun itu si BMT ini tuh 55%, sedangkan kakak itu mendapatkan 45%. Terus kalau 3 tahun BMT mendapatkan 50%, kalau kakak mendapatkan 50%. Kalau 6 tahun BMT-nya 45%, si kakak ini mendapatkan 50%, semakin besar. Jadi semakin panjang waktunya, pak kakak pihak kedua semakin dapatnya banyak. Dan ya, terus untuk si multiguna ini kan singkatannya SMS ya kak. Ini tuh untuk bisa diperuntukkan bisa untuk biaya kesehatan, keperluan wisata atau kepentingan di masa tua seperti itu kak. Nah, untuk akad yang terakhir kita tuh ada simpanan mudharabah berjangka, di mana ini tuh simpanan yang menggunakan prinsip investasi bagi hasil dengan jangka waktu yang telah ditentukan menggunakan akad mudharabah juga. Nah, untuk ini tuh kalau kakak mau membuka rekeningnya, saldo awalnya tuh 1 juta kak. Nah, si 1 juta ini terus akan mendapatkan undian berhadiahnya itu kalau saldonya 100.000 dengan poinnya 5 poin undian. Nah, ini tuh kak, ini sama juga berjangka, tapi ini waktunya lebih nggak panjang. Ini kayak cuma 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, ketentuan bagi hasilnya juga ada ketentuannya kak. Kayak misalkan si BMT ini 1 bulan bisa BMT mendapatkan 60%, si anggota ini 40% itu kakak ya. Berarti kalau 3 bulan BMT-nya mendapatkan 55%, kakaknya mendapat 45%. Terus 6 bulan ini BMT-nya mendapatkan 50%, anggotanya 50%. Kalau 12 bulan kakak mendapatkan BMT-nya 45%, kakak mendapatkan 55%. Nah, terus dari semua produk ini kak ada dikenakan JIS itu, yaitu zakat, infak, dan sodako. Jadi dipotong itu 2,5%. Nah, karena kakak mahasiswa kan ya, saya sih lebih merekomendasikan untuk ke simpanan multiguna akademi gitu. Kira-kira kakak berminat nggak ya? Ya, untuk apa ya namanya, ada pembagian hasil kayak gini bisa tuh dicoba kayaknya. Ya, nanti misalkan kakak emang berminat itu boleh nanti kita ada syarat-syaratnya, atau nanti ke ada nomornya ini ya. Ini ya, Iya, atau sama saya juga nggak apa-apa bisa. Iya. Paling itu aja. Terima kasih banget ini kak.